Ai akhirnya bisa datang ke rumah sakit malam harinya. Tapi dokter malah memberitahu bahwa jam besuk sudah lewat. Dia berusaha menjelaskan bahwa dia adalah pengacara si pasien, tapi malah diberitahu bahwa barusan ada polisi yang datang. Dan polisi yang dimaksudnya itu ternyata Ruth yang cuma berdiri di depan ruang ICU tempat Suam dirawat. Ai jelas heran melihatnya ada di sini. Dia kira Ruth tidak akan datang. Apa dia masih merindukan mantan istrinya? Orang sepertimu punya hak apa yang menanyakan itu padaku, sinis Ruth. Suam bersamaku jauh lebih lama daripada denganmu. Hubungan kami tidak akan bisa dihancurkan. Biarpun sekarang aku terlihat buruk karena aku sudah punya istri, tapi aku tidak pernah menyewa Suam untuk melakukan apapun demi keuntunganku sendiri, lalu membuangnya begitu saja setelah selesai, balas Ai. Ruth mau pergi, tapi Ai ngotot mengajaknya untuk ngobrol. Mari ngobrol dengan baik-baik, dia ingin memperjelas segalanya. Jadi kesimpulannya Ruth sekarang memilih Su. Ruth balas menanyakan pertanyaan itu ke Ai. Siapa yang sekarang akan Ai pilih? Aku sudah memilih Darika. Pria seperti kita, jika kita tidak cinta, kita tidak mungkin mau menikahi mereka. Seharusnya kau tahu itu dengan baik. Kenapa? Kau tidak percaya? Kau bilang kau mencintai Kunda, tapi perbuatanmu menunjukkan kebalikan dari mulutmu. Tidak peduli seberapa besar keinginanku untuk tidak setia, tapi Suam tetap tidak mau. Dia tidak mau membuat dirinya jadi semakin rendah. Satu-satunya cara yang membuatnya jadi merasa semakin rendah adalah dibuang oleh orang-orang seperti kita. Maksudmu Kunda? Maksudku kau. Jadi kesimpulannya kau memilih Sucawade. Ruth diam saja, tidak mengiyakan tapi juga tidak membantah. Kalau begitu, Ai akan menganggap Ruth mengakuinya. Tapi rasanya sungguh sulit dipercaya orang seperti Ruth akan memilih orang seperti Su. Kalau begitu, mulai sekarang Ai akan mengurus Suam. Bagaimana? Ruth sontak bangkit dengan penuh emosi. Tapi dia berusaha keras menahan diri dan cuma bilang terserah lalu berbalik pergi. Tapi saat dia kembali ke mobilnya, tiba-tiba Pak Penung ada di sana entah sejak kapan dan langsung menyindirnya. Katanya Ruth sudah tidak peduli lagi dengan mantan istrinya. Apa yang sebenarnya Ruth inginkan? Saat pamanku bergabung, pernahkah siapapun mencurigainya seperti ini? Kau berbeda dari pamanmu. Aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, jangan masuk ke dunia ini. Kau juga sudah melihatnya sendiri. Begitu kau masuk, kau tidak akan punya siapapun lagi. Apa aku terlihat seperti seseorang yang memiliki sebuah keluarga yang hangat? Satu-satunya keluarga yang kumiliki bekerja untuk Sia. Jadi kenapa aku tidak boleh melakukannya juga? Satu-satunya keluarga yang kau miliki bukankah dia yang sekarang terbaring sakit di rumah sakit ini? Ruth sontak membungkuk tak berani menjawabnya. Tapi baiklah, jika Ruth sudah membuat keputusan, Bapenung tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, Bapenung menghormati Ruth karena Ruth pernah membantunya mencari kebenaran atas kematian putranya. Tapi jika Ruth masih bersikeras seperti ini, maka Bapenung akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan terhadap Ruth. Dia lalu keluar dan menghilang dengan cepat bagai hantu. Dokter memberitahu ibu dan Oil bahwa kondisi Suam sebenarnya baik-baik saja. Tapi tentang kenapa dia belum sadar-sadar juga, dokter juga tidak bisa memberi jawaban pasti. Sebaiknya mereka bersabar dan menunggu pasien sadar nanti. Ibu jadi semakin sedih dan berusaha memohon pada Suam untuk sadar. Tepat saat itu juga Tuan datang bersama Padet dan menuntut bicara dengan ibu. Dalam tidur panjangnya, Suam bermimpi bertemu dengan mendiang ayah. Mereka berjalan di taman yang indah sambil bergandengan tangan dengan penuh haru. Suam ingin sekali tinggal bersama ayah seperti ini selamanya. Tapi ayah melarang dan meminta Suam kembali untuk menjaga ibu demi ayah. Ibu kejam, ibu tidak pernah memberitahu tentang ayah. Aku juga ingin tahu tentang ayah. Aku ingin tahu segalanya. Kenapa ayah tidak bersamaku? Pada saat yang bersamaan, Tuan menunjukkan kopi KTP Kop yang asli pada ibu. Ibu memberitahu bahwa pria ini adalah Prakop dan dia sudah mati bertahun-tahun yang lalu dibunuh oleh orang yang bernama Singh. Atau mungkin mereka mengenalnya sebagai Prakop yang sekarang. Orang itu mengambil alih identitas Prakop setelah membunuhnya, lalu membawanya dan kedua putrinya pindah ke Bangkok. Flashback, ayah dulunya adalah seorang guru. Ayah pertama kali melihat ibu saat ibu bekerja di sebuah warung dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia bahkan sengaja mampir setiap hari ke warung padahal dia sudah bawa rantang makan siang sendiri hanya demi melihat ibu. Saat bibi pemilik warung menyadari siapa yang selalu diperhatikannya setiap hari, bibi langsung terang-terangan tanya apakah ayah suka sama ibu dan memberitahu bahwa suaminya ibu baru saja masuk penjara. Singh dipenjara karena tertangkap basah mencuri. Dia menyakiti orang lain sampai mereka sekarat. Makanya ibu memutuskan berpisah darinya setelah dijebloskan ke penjara. Hubungan ibu dan Singh tidak lama karena ibu tidak tahan menghadapi kebiadaban orang itu. Ibu sangat lega saat Singh di penjara.
Ibu tak mengharap punya suami baru sampai saat dia bertemu Praikop. Dia orang yang sangat baik dan menjaganya dengan baik. Dalam waktu singkat, hubungan mereka berkembang pesat hingga akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia di rumah sederhana mereka. Anggota keluarga mereka pun mulai berkembang, mulai dari kelahiran putri pertama mereka, lalu mereka mulai menantikan kehadiran anak kedua mereka. Kau benar-benar seorang suami dan seorang ayah yang penuh perhatian dan sangat menyayangi keluarganya. Ibu jadi sangat ketakutan dan berusaha membujuk ayah untuk pindah ke Bangkok, tapi ibu tidak mau jujur memberitahu alasannya. Malah emosi saat ayah terus-menerus bertanya tentang alasannya. Tapi saat ibu mulai menangis dan mengklaim bahwa dia sudah tidak mau tinggal di sini lagi, ayah akhirnya mengalah. Tapi ayah ingin menunggu bayinya lahir dulu, baru mereka pindah ke Bangkok. Sayangnya karena ayah terlalu meremehkan situasi, ia jadi tidak menyadari bahaya yang mengintainya. Malam itu juga Sing datang. Dia mengaku sebagai saudaranya ibu dan ayah percaya saja sehingga dia membawa Sing masuk rumah. Padahal begitu ayah lengah, Sing langsung mengapaknya sampai mati dan ibu tak berdaya untuk menolongnya. Dengan dibantu adiknya, Sing mengubur ayah di toilet dan mengancam akan membunuh ibu juga jika ibu berani melapor ke polisi. Dia bahkan mengancam akan menuduh ibu berkomplotan dengannya dalam membunuh ayah hanya karena ibu tidak menolong ayah. Dan karena ibu tak punya saksi di pihaknya, dia jadi semakin tak berdaya dalam menghadapi ancaman Sing. Dan tempat saat itu juga ketuban ibu pecah. Ibu menangis teringat kenangan itu. Padat dan Tuhan langsung menyimpulkan tak ada seorang pun yang menggali kuburan itu sampai sekarang. Pasti karena itu ibu menamai putrinya Suam. Ibu menyangkal dia dipaksa menamai Suam. Sing bilang biar dia selalu ingat bahwa dia membunuh suami sendiri setiap kali dia memanggil nama putrinya. Setiap hari Sing selalu memaksanya untuk diam dan tidak memberitahu siapapun. Sing mengancam akan membunuh kedua putrinya jika dia memberitahu siapapun. Aku tahu dia bisa melakukannya, aku tidak bisa membiarkannya membunuh kedua putriku. Lihatlah apa yang dilakukan padamu, Eoil, ibu tak bisa melindungimu. Ibu tidak bisa melindungimu, ibu benar-benar buruk. Maafkan ibu nak, maafkan ibu, tangis ibu. Dalam mimpinya, Suam menghapus air mata ayah dan bertanya-tanya apakah ayah merindukan ibu. Tentu saja ayah merindukan ibu, ayah tidak bisa berhenti merindukan ibu. Lalu kenapa ibu tidak merindukan ayah? Bagaimana kau tahu kalau ibumu tidak merindukan ayah? Kau hanya tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengar ibumu mengucapkannya. Kalau ibu tidak pernah mengatakannya, lalu bagaimana ayah bisa tahu? Dengar akan apa yang tidak dia katakan. Satu hal yang aneh dari manusia adalah kita tidak mengutarakan apa yang ada dalam hati kita. Kau merindukan dia, Ruth, iya kan? Ingatlah, jangan pernah berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mencintaimu hanya karena dia tidak mengatakannya. Ayah sangat mencintai ibu, tapi ayah tidak bisa memeluknya lagi sekarang. Apa yang tidak bisa ayah lakukan, kau bisa melakukannya nak. Cepatlah bersama dengan siapa yang kau inginkan. Aku ingin bersama ayah. Suatu hari nanti kita akan bersama, tapi orang yang kau inginkan untuk bersamamu tidak ada di sini. Pergilah menemuinya, kembalilah dan peluk dia. Kembalilah untuk memeluk ibumu dan kakakmu demi ayah. Ingatlah, ayah akan selalu bersamamu, ujar ayah. Suam sontak menangis memeluknya. Dan seketika itu pula akhirnya dia membuka mata kembali ke dunia. Pada saat yang bersamaan, ibu tiba-tiba menendang seorang agen asuransi yang datang menawarkan asuransi kematian untuk putrinya. Jelas saja ibu kesal, putrinya belum mati. Minggat sana. Si agen ketakutan meminta dan menjelaskan bahwa ada seseorang yang melapor tentang putrinya, ibu yang sekarat. Ibu jelas kesal, siapa orang kurang ajar itu? Aku, ujar Dayan datang dengan angkuhnya bersama Su. Suam kan belum bangun beberapa hari, berarti dia sudah mau mati. Dapakan mau nyelonong masuk untuk melihat wajah orang yang sudah mau mati itu. Su mencoba bicara lebih manis dan menjelaskan kalau mereka cuma mau menjenguk Suam. Dia juga minta maaf atas sikap Kasarda. Su mengklaim kalau dia datang karena permintaan Ruth jadi khawatir. Dan juga kalau mereka butuh bantuan biaya, bilang saja padanya. Oil mendadak muncul memberitahu mereka bahwa Suam sudah siuman. Dia langsung mau masuk lagi, tapi Sup dengan cepat menghadangnya sambil sinis menyarankannya untuk cari pekerjaan. Dia kebanyakan nganggur, makanya dia jadi gila. Dia bahkan langsung mengancam akan menuntut Da atas tuduhan pencemaran nama baik, pelecehan, pengancaman, dan masuk tanpa izin yang jika semuanya digabung, minimal mereka dipenjara 5 tahun. Bagaimana? Mau? Kesal, tapi terpaksalah kedua wanita rese itu pergi. Setelah memeriksanya, dokter memberitahu bahwa Suam baik-baik saja. Ibu dan Oil pun langsung memeluknya dengan penuh haru. Di sisi lain, Siha mengumpulkan semua kroninya di ruang penyiksaannya.
Bahkan Direk dan Ruth pun turut diundang ke sana. Kedua anak buah Siha kaget melihatnya mengundang Ruth dan Direk masuk ke ruangan ini. Apa Siha begitu mempercayai mereka? Dia lalu memerintahkan Ruth untuk mendekat dan mengambil sendiri minumannya, tapi dia juga menyuruh Ruth untuk memberikan yang segelas lagi untuk Cucai. Mereka pun minum secara bersamaan, tapi senyuman Siha mencurigakan banget saat dia menatap Cucai menghabiskan minumannya. Siha memberitahu rencananya pada mereka, tapi Cucai dan Bapenung protes karena Ruth adalah orang luar. Siha tiba-tiba menodong Ruth dengan pisau dan menuntut jawaban. Apa yang sebenarnya tujuan Ruth mendatanginya? Apa dia masih orang luar? Direk sontak cemas berusaha meminta Siha untuk bicara baik-baik, bagaimanapun Ruth adalah keponakannya. Bukankah kamu membenci kedua ayah dan anak itu? Ruth pun syok mendengarnya. Direk pun langsung gugup dan canggung. Sementara Siha terus ribut mengkritik Direk tanpa henti, tak ada seorang pun yang menaruh perhatian pada Cucai yang mulai berbatuk-batuk. Cucai mulai semakin lemah hingga akhirnya dia terjatuh tepat ke bawah kaki Ruth dalam keadaan mulut berbusa dan kejang-kejang. OMG, dia diracuni sama persis seperti ramalannya Swam dulu. Tapi Siha bahkan tak peduli sedikit pun dan terus menuntut jawaban Ruth. Parahnya lagi, saat Cucai masih belum mati juga, Siha dengan dinginnya menembak kepala Cucai lalu dengan cepat beralih topik ke urusan pengiriman barang hari Senin nanti. Dan baru setelah Ruth dan Direk pergi, Siha menangisi kematian Cucai. Orang aneh ya. Saat Bapenung menuntut kenapa Siha membunuh Cucai, Siha mengklaim kalau dia kasihan sama Cucai. Apa yang diketahuinya hari ini membuat Ruth jadi marah pada Direk hingga dia tidak mau mendengarkan apapun yang ingin Direk jelaskan. Ruth, jika kau mundur sekarang, kau masih bisa melakukannya, jangan mengambil jalan ini. Mereka tak sadar ada Tuan yang mengintip mereka dari kejauhan. Teringat masa lalunya bersama Direk saat mereka menangani kasus Kunwei. Berikan saran Direk, Ruth dengan sinis meminta maaf pada Direk. Maaf karena dia tidak mati bersama kedua orang tuanya. Maaf karena dia malah selamat dari kecelakaan itu. Dan bersambung. Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.